MC yang saya cintai karena Allah, di sini potensi fisik itu apa sih sebenarnya? Potensi fisik itu sebenarnya adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu apa? Nah, penampakannya berupa rasa lapar, rasa haus, rasa kantuk, rasa capek. Nah, ini nanti ketika kita lihat ya penampakannya pada anak 1 sampai 2 tahun, lah mereka itu masih belum bisa mendeteksi dalam dirinya karena memang dalam hal untuk berbicara di sana juga masih terbatas. Maka di sini yang harus peka, yang harus menganalisa itu adalah ibunya. Apakah anak saya lapar? Apakah anak saya haus? Apakah anak saya ngantuk atau capek kah? Kayak gitu. Nah, di sini seorang ibu ya ketika di sana menganalisa, maka solusinya harus benar. Bagaimana? Kalau lapar, ya solusinya adalah makan. Ya, untuk anak 1 sampai 2 tahun di sana sudah bisa diberi makan empasi, jadi makanan pendamping ASI. Nah, kalau misalkan anak haus, minum. Nah, tadi sudah minum ASI ataukah belum? Minum susu ataukah belum ya? Ataukah minum air putih, minum jus buah, itu sudah bisa. Jangan malah anak lapar dikasih ayo tidur saja, nggak bisa. Misalkan ibunya ngantuk, anaknya lapar, udah tidur aja gitu, ya pasti akan nangis terus. Nah ini ya. Nah ini juga selain itu kalau dipaksa dengan solusi yang lain akan menghancurkan fisiknya skala berkala. Ya secara pelan-pelan ya anaknya nanti akan sakit ya dalam hal pencernaan dan sebagainya. Nah kalau ngantuk bagaimana Bu solusinya? Tidur, ditidurkan. Biasanya ada ya anak yang mau tidur tuh rewel. Nah, itu sinyal sebenarnya. Sinyal bagi orang sekitarnya ya, pengasuhnya, ibunya di sini untuk apa? Tidurkan saya. Ya bisa dengan cara dikelonin lah atau mungkin dengan cara digendong ya, masing-masing memiliki cara sendiri-sendiri. Kalau rasa capek, istirahat. Nah, ini juga harus dikomunikasikan pada anak kita pada usia 1 sampai 2 tahun. Kan masih satu arah. Oh, tenang saja. Meskipun satu arah, ketika ini akan kita ulang dan ulang pada anak, maka di sana akan ini melekat pada benak anak. Sehingga informasi itu akan menjadi sebuah pola pada benak anak, otak anak, yang di sana anak pun akhirnya ketika di sana itu sudah bisa komunikasi 2 arah ya kurang lebih usia 3 tahun ke atas, itu nanti anak sudah bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Meskipun di sini pada usianya beda anak beda usia biasanya pencapaiannya. Nah, potensi fisik ini sahabat MMC akan muncul dari dalam diri manusia, bukan dari faktor luar. Nah, sebagai ibu dan juga sebagai pendidik anak pada usia 1 sampai 2 tahun, di sana ketika anak itu ngerengek atau mungkin rewel, maka di sana harus kita penuhi karena itu lapar dari dalam. Lapar itu kan dari dalam, perutnya merasa lapar. Dan jangan dibiasakan anak itu sering jajan di luar. Itu nanti yang merangsang bukan dari dalam, dan itu bukan pemenuhan potensi fisik. Yang ada adalah pemenuhan mata yang lagi lapar. Ketika ada abang bakso lewat, atau bakso kayak gitu. Ada abang bubur lewat minta beli, ada abang
jual lainnya pun minta beli. Nah, ini adalah pemenuhan yang buruk pada anak. Nah, sedangkan tuntutan pemenuhannya bersifat pasti, tidak bisa ditunda ataupun dialihkan. Kalau misalkan ngantuk, ya nggak bisa, ya solusinya tidur. Ya, kalau lapar, ya solusinya makan. Misalkan lapar disuruh tidur, ya nggak bisa. Ya justru nanti malah ada kegelisahan di sana. Nah, di sini sebagai orang tua, maka kita harus memperhatikan anak untuk bisa merasakan dan memahami sinyal tubuhnya dan memahami solusinya. Nah, ini nanti kalau di usia 1 sampai 2 tahun ini yang dibutuhkan adalah pengulangan. Proses pengulangan informasi yang benar. Nah, ini nanti akan ada pengaruhnya tentang potensi akal. Di sini. Pengulangan dengan informasi yang benar. Kalau rasa lapar, makan. Haus, minum. Rasa ngantuk, tidur. Rasa capek, istirahat. Berarti ketika misalkan anak nangis, maka orang tua bertanya saja, kenapa nak? Adik lapar? Gitu. Adik lapar, yuk kita bikin makan atau kita makan. Kenapa? Haus? Ayo minum, gitu kan? Oh, ngantuk ya? Yuk tidur yuk. Nah, ini merupakan pola komunikasi yang di sana itu nantinya akan menjadikan anak itu memahami sinyal dalam tubuhnya dan paham solusinya. Nah, oleh karenanya di sana perlu adanya penataan pola hidup dalam kegiatan harian anak. Misalkan ini harus rutin, nggak boleh misalnya asal-asalan. Kalau misalkan ibunya malas maka nggak jalan. Nah, ini nggak boleh, harus rutin. Misalkan anak bangun pagi langsung mandi. Nah, setelah mandi biasanya makan. Habis makan ikut bunda sholat duha misalkan. Habis sholat duha bermain. Habis bermain makan siang. Ya, atau di sela-selanya itu minum. Makan siang, setelah itu tidur siang. Setelah itu ikut bunda sholat. Meskipun kondisinya mungkin masih dalam kondisi tidur, maka hadirkan anak itu ketika kita sholat. Nah, ini termasuk nanti dalam pendidikan akidah. Setelah itu bangun siang. Nah, waktunya apa? Makan. Ya, sana setelah makan bermain, terus mandi. Setelah itu ikut sholat asar, atau nanti habis itu bermain. Dan ini akan terus, pola itu harus dibentuk. Ya, ini. Jadi pola hidup di sana di dalamnya harus ada pola makan, pola minum, pola istirahat, pola aktivitas. Nah, ini harus terus, ya. Dalam sehari-hari itu harus terjadwal. Enggak asal gitu ya. Enggak asal. Karena nanti kalau asal-asalan enggak akan terbentuk pola dan anak pun akan mengalami kesulitan dalam menganalisa tubuhnya dan menganalisa aktivitas dia sehari-hari. Ya, sebenarnya ini ya, pembiasaan ini harus dilakukan ketika anak itu masih sangat dini usianya. Baik itu pada usia 1 sampai 2 tahun.